Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan rahimakumullah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia. Di kesempatan yang mulia ini kita memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang akan mengarahkan kita kepada Ketaatan kepada Sang Khalik merupakan bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hari yang lalu kita dihadapkan dengan momentum bersejarah bangsa kita, yaitu HUT RI yang ke-78. Kita senantiasa memperingati hari tersebut sebagai bentuk identitas bangsa. Tentu sebuah bangsa lahir atau mengetahui jati dirinya manakala dia tahu tentang sejarahnya. Al-Quran pun demikian, memberikan pengetahuan kepada manusia tentang jati diri manusia, yaitu tentang awal penciptaan manusia. Teringat zaman saya masih di tingkat sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, ya mungkin panjenengan juga mengalami hal yang sama tentang sejarah manusia. Maka yang akan muncul adalah manusia purba. Di saat itu menjadi sebuah teori saja. Manusia berdebat dengan teori tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan jati diri manusia, yaitu sejarah manusia, awal penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Awal penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala memaparkan dengan jelas bahwa asal usul manusia itu seperti apa. Seharusnya kita tidak bingung lagi dengan asal usul kita. Begitu pula dengan sejarah bangsa kita. Anak-anak mesti tahu bagaimana sejarah bangsa kita bisa sampai pada titik terang kemerdekaan yang diraih 17 Agustus 1945 dengan perjuangan para ulama dan para cendekiawan muslim. Mereka tidak boleh buta dengan hal itu. Yang menarik adalah sebuah peringatan akan menentukan esensi daripada peringatan tersebut.
atau substansi dari peringatan tersebut. Salah satunya, tidak menyoroti semua aspek begitu ya. Hanya beberapa aspek saja, atau hanya satu aspek saja, yaitu tentang rasa syukur atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan itu tertuang dalam pembukaan undang-undang, tentu anak-anak juga paham begitu ya. Dibacakan ya setiap upacara atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Dan kita tahu bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan tertuang dalam pembukaan undang-undang. Karena ya para bapak pendiri bangsa kita, ya para ulama mayoritas, sehingga tertuang betul nuansa rasa syukurnya, itu tertuang betul. Sehingga hiruk pikuk gemerlapnya, ya gemebiarnya itu mengarahkan kepada wujud rasa syukur kita. Ekspresi yang muncul itu adalah ekspresi rasa syukur. Bolehlah macam-macam, silahkan bergembira. Tetapi kita sedang membicarakan kita sebagai manusia atau warga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu merupakan kebebasan kita, dan kita harus mengekspresikan sesuai dengan apa yang kita yakini. Ketika kesenangan begitu luar biasa memuncak, ekspresi bisa sangat beraneka ragam, bisa bermacam-macam. Tetapi Al-Quran mengarahkan kepada kita bahwa seharusnya orang yang beriman seperti inilah ekspresi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambilkan dari Quran surat Ibrahim, kisah Nabiullah Musa alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah, kita diperintahkan untuk mengingat sesuatu. Terkadang manusia memang lalai, butuh diingatkan. Terkadang diingatkan itu ya ada yang responnya positif, ada yang responnya negatif. Padahal ya diingatkan. Ya mau cara yang lembut atau mau cara yang bagaimana ya kita mesti memperhatikan. Tidak hanya sesuatu itu baik, tetapi dilakukan dengan cara yang baik pula tentu. Akan tetapi meskipun demikian, ada yang senang diingatkan, ada yang tidak senang kalau diingatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sering kita jumpai, dan Al-Quran sendiri berfungsi sebagai pengingat kita sebagai orang yang beriman.
harus bisa menangkap sebuah peringatan. Diingatkan itu harus nangkep gitu, harus sensitif. Kalau orang tidak sensitif, wah, mesti dilokke gitu. Wong ora peka gitu kan, ora sensitif gitu. Kita dilokke karena tidak peka. Dan kita dituntut untuk peka. Dalam konteks Al-Quran, kita dituntut untuk peka terhadap peringatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabiullah Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, Udhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah nikmat kepada kalian semua. Baru sekejap nikmat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tapi sekejap itu pula kalian melupakan nikmat itu, sehingga tidak muncul rasa ekspresi bersyukur sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Ya, terkadang kita ya mendapatkan bantuan dari orang lain, dan saat yang mendapatkan bantuan itu koyo-koyo ngerang rasa dibantu gitu. Terkadang kita kan kok begitu gitu. Ya kita apakah ada kecewa, tetapi kita tidak mengharapkan itu, manusiawi gitu gitu. Kok sepertinya tidak ada ekspresi kesuwune sama sekali gitu. Maka kita akan merasa kadang tersinggung dan lain sebagainya gitu. Tapi kita sebagai yang memberi juga dituntut keikhlasan. Ya, salah satu sisi kita selesai, kita ikhlas, selesai, sudahlah gitu. Perkara bersyukur itu bagian mereka yang kita beri. Nah sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Bani Israel lewat lisan Nabiullah Musa alaihi salam. Idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan kalian dari bala tentara Fir'aun ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Bani Israel, sebelum Allah selamatkan, kehidupan kalian seperti apa? Kalian menjadi budak dengan jangka waktu yang sangat lama sekali, ratusan tahun menjadi budak itu. Kalau bangsa kita itu kita kenal sebagai ya, apa? Kerja rodi atau kerja paksa itu. Kita menjadi budak di negara kita sendiri, bayangkan, itu menyakitkan sekali. Kita menjadi budak di rumah sendiri, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada itu. Selama bertahun-tahun boro-boro mencicipi hasil bumi kita. Bahkan kita yang bekerja, mereka yang menikmati. Ya, penjajahan sistemnya seperti itu. Saya tidak menerjemahkan lebih dalam lagi dalam hal itu. Fokus saya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Bani Israel, sebelum Allah selamatkan, kondisinya sangat luar biasa. Mereka menjadi budak Fir'aun dalam jangka waktu yang sangat lama, dan mereka tidak berpikir bahkan untuk menyelamatkan diri, untuk mengatur strategi bagaimana caranya mengalahkan Fir'aun. Mereka tidak terpikirkan. Mereka adalah kaum yang sangat lemah, harus melawan tentara Fir'aun, itu hal yang sangat mustahil. Bahkan terpikir saja enggak gitu. Jika terpikir saja tidak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan. Bercita-cita saja enggak.
apalagi terwujud, itu sangat jauh sekali. Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan itu. Tidak hanya bisa keluar dari kejaran tentara Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan musuh terbesar mereka yaitu Fir'aun. Wa antum tangdurun, di hadapan kalian sendiri. Kalian melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum kalian semua tanzurun, melihat betul. Allah binasakan musuh kalian itu, kalian melihat betul. Yang kalian tidak terfikirkan, tidak punya cita-cita bahkan, tetapi Allah wujudkan. Kalau kita misalnya, ya Allah mudah-mudahan cita-cita punya rumah sendiri, kadang kan begitu ya. Nabung sedikit demi sedikit, 5 tahun, 10 tahun baru terwujud. Ya Allah, buat abang bohong kan dinikmati kan, nikmat betul karena perjuangan sendiri. Tapi kan paling tidak punya cita-cita gitu, mewujudkan itu kan, ya masih masuk akal. Tapi kalau boro-boro gitulah, gitu. Saya bisa makan saja, alhamdulillah. Boro-boro mikir omah, gitu. Bisa makan saja saya alhamdulillah. Tapi ternyata terwujud gitu. Padahal punya cita-cita saja enggak. Itu kan rasa syukurnya seharusnya jauh lebih dahsyat lagi daripada orang yang sudah punya cita-cita, yang mengusahakan sedikit demi sedikit. Ya meskipun itu terwujud, tetapi ya rasa syukurnya harusnya akan jauh lebih dahsyat daripada orang yang seperti ini. Tidak punya cita-cita tetapi Allah wujudkan. Tidak punya cita-cita itu bukan karena dia tidak mau bercita-cita, tetapi karena kondisinya sangat tidak mungkin dia punya cita-cita gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan, idz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab. Fir'aun dengan kekuasaannya yasumunakum su'al adab, memberikan azab atau siksaan yang sangat-sangat pedih sekali, yang sangat buruk sekali. Siksaan yang mereka terima, yang Bani Israel terima itu adalah siksaan yang sangat dahsyat sekali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Engkau melihat di hadapan kalian sendiri anak-anak kalian, keluarga kalian dibunuh di hadapan kalian, dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Orang paling tidak bisa berontak begitu kan, karena anaknya dibunuh di hadapannya. Tapi ini tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hal yang sangat menyakitkan betul. Begitu sakit dalam hati itu. Saya sangat marah, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa itu lebih menyakitkan lagi daripada siksaan tersebut. Dan pemandangan seperti itu mereka terima setiap saat, luar biasa. Dan setiap saat mereka melihat itu, setiap hari mereka melihat itu lagi. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan itu. Di bawah penjajahan betul ini nih. Ya kita gambarkan misalnya kita melihat film dokumenter kemerdekaan, gering-gering gitu kan gitu. Harus kerja paksa, subhanallah luar biasa. Dan itu di tanah kita sendiri gitu. Untuk makan kita diburu kayak ayam gitu, kayak memburu ayam gitu tuh. Pejuang para ulama itu diburu betul. Diburu itu pengen dibunuh gitu. Dan ketika anggota keluarganya diambil begitu,
Tidak bisa todongi senjata, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Marah, gitu. Begitu meluapkan kemarahan, mati, tembak saja. Gitu. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Itu daripada menahan siksa ini, ya, menahan sakitnya perasaan ini, harus melihat keluarganya dibunuh, ya mending saya rela mati sajalah. Gitu. Itu kan mental pejuang, saya mending mati saja wes gitu. Ya sudah ditembak mati, yang lain jadikan pelajaran, tidak ada yang berani gitu. Su'al adab, azab yang sangat luar biasa dahsyat pedihnya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan itu merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Meskipun nikmat itu bisa juga jadi ujian, tetapi ujian dari sisi yang lain juga adalah sesuatu yang tidak nyaman gitu. Kita diuji sakit, kita diuji misalnya bangkrut gitu. Kita diuji keluarga kita. Banyak ujian dalam kehidupan kita. Setiap kita berbeda-beda tingkat ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetapi pada prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, bangsa kita terus berjuang untuk meraih kemerdekaan, itu terus berjuang. Bahkan kita mengetahui sejarah bagaimana Jenderal Sudirman masuk ke hutan-hutan harus ditandu, itu sesuatu yang sangat luar biasa, sangat luar biasa betul perjuangannya. Kita akan membayangkan anak-anak kita itu tidak ada mental pejuangnya itu. Opositi, aduh luar biasa. Mental pejuangnya itu tidak ada sama sekali. Apalagi harus berdakwah, ya dakwah di sini alhamdulillah, ya masya Allah sudah enak sekali. Tapi kita lihat teman-teman yang lain, yang medannya untuk sampai pada lahan dakwahnya itu harus 1 jam lebih, kemudian dengan medan jalan yang ya sangat sulit untuk ditempuh. Itu kalau tidak ada mental pejuangnya ora nyerah gitu. Wes pisan bae wes mulih bae mending aku nang omah gitu. Nang omah ora wis nang omah apa wis gitu. Mental pejuang sangat luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala saat berfirman wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum, ingin menegaskan ini realitas dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk menyelamatkan mereka. Dari mereka tidak punya cita-cita, loh, kok bisa selamat gitu. Padahal kita bercita-cita merdeka saja itu enggak gitu. Tapi ini kita merdeka. Merdeka tidak hanya kita lari, berhasil lari, tetapi kita melihat di hadapan kita musuh kita itu mati, itu melihat di hadapan kita mati betul. Kalau misalnya Bani Israel katakan bisa lari dari Fir'aun, Fir'aunnya masih hidup, waduh ini alamat ki, yo saiki dino kita selamat, tapi mbuh ngesuk-ngesuk mbuh gitu. Kira-kira itu karakternya Fir'aun itu akan ya wis Pak ora wis sekarang wis melayu gitu. Mereka tahu betul karakter Fir'aun tidak begitu itu. Gitu. Bukan raja yang modelnya wis Pak ora wis diampuni pokok wis gitu. Rasa dikejar karang wis melayu. Tidak begitu karakternya, akan diburu sampai ke ujung dunia pun akan diburu betul. Saat kafir Quraisy Mekah tidak menyukai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan siksaan demi siksaan luar biasa
semakin ditekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Kalau seandainya cara berpikir orang kafir Quraisy ini adalah Rasulullah SAW ini mengancam kestabilitasan nasionalnya, ya. Mengancam keamanan nasional, national security gitu. Ini harus dibuang. Tapi realitanya kan Rasulullah SAW sudah di Madinah, sudah tidak di Mekah lagi. Harusnya penguasa Mekah ini kan alhamdulillah gitu kan gitu. Ya sudahlah, sing ngreco-ngrecoi wis lunga. Sudah, kita hidup tenang lagi. Tapi tidak demikian. Mereka tidak rela Rasulullah SAW hidup nyaman di sana. Kebenciannya, dendamnya ini masih membara, dan mereka punya rencana untuk membunuh Rasulullah SAW di rumahnya. Di Mekah sudah ingin dibunuh di rumahnya. Di Madinah, dah kami bumi hanguskan di Madinah. Kejar. Sampai dikejar betul. Wong wis ora ono angin, ora ono udan, ora ono badai gitu. Diparani ning omahe gitu. Bayangkan, luar biasa. Begitu dahsyatnya kebencian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala saat memperlihatkan kematian Fir'aun di hadapan Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan laut seperti sedia kala kembali. Gabung lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak selesai menguji mereka dengan ujian itu saja. Mereka diuji lagi dengan ujian yang lain. Setelah diselamatkan diberikan ujian lain lagi. Mereka dihadapkan padang pasir yang sangat tandus, sangat luas. Mereka tidak tahu kemana arah yang harus dituju ini kemana. Dan Nabi Musa alaihissalam sejak awal ketika mentok di laut itu, wahai Nabi Musa, kemana kita? Ini mentok, gitu. Ya di sini nih. Lah kok bisa-bisanya di sini lah? Ini kan mentok, gitu. Kalau ada di padang pasir rombongan yang begitu banyak, ketika datang itu kan pasti terlihat gitu kan, regutuk-reguduknya itu debu yang kemebulnya itu kan mesti kelihatan karena padang pasir gitu. Lah itu jaraknya itu dekat sekali. Lah kita mosok bedogrog di sini tok, nggak lari ke kanan ke kiri atau apa berenang atau sudah disediakan kapal mungkin sudah berencana. Lah berencana gimana gitu. Ini pelarian ini bukan pelarian yang sudah direncanakan detail kayak film-film gitu kan, tidak gitu. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya di sini titiknya itu. Wis pokoke kon ning kene iki gitu. Bagaimana ini gitu. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul, ternyata terbelah, memang disitulah jalannya gitu. Oh bener nih kene jalannya, terfikir saja ndak gitu. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemukjizatan utusannya di hadapan semua Bani Israel. Harusnya setelah mereka melihat itu, mereka yakin betul kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai seberang dihadapkan, kami selamat dengan tentara Fir'aun. Ya, tapi selamat dari padang pasir yang panas ini, selamat pun enggak kira-kira? Ya, kira-kira mereka lari niku napa panjenengan membayangkan mereka berkemas-kemas, sangu roti, sangu sego-gono tempe dan lain sebagainya, kan tidak gitu. Sempat masak-masak sih gitu. Mereka posisinya budak pekerja, pekerja paksa. Mereka makan itu makan dikasih, gitu. Gaji tidak digaji, dari mana bekalnya, gitu. Tapi pokoknya awak tok wis mlayu, gitu. Bagaimana?
Bu, air satu begini bisa selamat di padang pasir ini, mau bertahan sampai kapan? Gitu. Saat kondisi yang sulit seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berdiri di hadapan para kaumnya, dan kita membayangkan kira-kira Nabi Musa itu akan ngomong apa gitu. Ya mungkin ekspektasi kita, bayangan kita, wahai kaumku, sabarlah gitu. Harus punya jiwa perjuangan, ya tabah dan lain sebagainya. Mungkin kita bayangkan begitu gitu. Tapi ternyata enggak. La in syakartum wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita akan mengungkap ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, dan Allah abadikan itu di dalam Al-Quran, perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, la in syakartum, jika kalian menunjukkan rasa syukur. Sekarang kesulitannya ada begini, saat kita mendapatkan anugerah dari Allah, nikmat dan lain sebagainya, kenyamanan, mungkin kita akan mudah jika ada orang yang mengatakan panjenengan ki wis bersyukur ya saiki urip iki kepenak gitu. Penak gitu. Tapi jika kondisi kita sulitnya luar biasa, wis sampean bersyukur ya. Sing tak syukuri ki apa? Ora ono apa-apa tak syukuri ya apa gitu. Kayak keluarga saya seperti ini, mau saya syukuri apa? Di saat yang sulit seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa kepada kaumnya untuk bersyukur. Dan jika dalam kondisi nyaman saja ini nggak bisa bersyukur, kondisi sulit kenapa bisa diharapkan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kondisi sulit mampu berpikir positif terhadap Allah dan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang nyaman, mungkin akan jauh lebih mudah, meskipun tidak semudah itu kenyataannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ya kita, ya, lewat momentum 17 Agustus, dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, bisa menjadi pelajaran yang sangat penting, khususnya bagi individu kita sebagai orang yang beriman dan mengakui bahwa kemerdekaan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Tapi uripe sing merdeka sing angel ngene iki ya kon bersyukur wae. Nek uripe genap penak ya penak. Ya ndak begitu juga. Ayat ini diturunkan itu kepada kondisi yang sulit, bukan kondisi yang nyaman, itu bukan. Kondisi yang sulit ayat ini turun, la in syakartum la azidannakum. Jangan dibayangkan kondisinya itu nyaman. Kita lihat konteksnya itu bukan kondisi yang nyaman. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menjadi pribadi atau hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.